kebiasaan banyak individu di seluruh dunia. Kenikmatan saat menikmati kopi tidak hanya bergantung pada jenis biji atau metode pembuatan, tetapi juga pada temperatur kopi ketika disajikan. Penelitian mengungkapkan bahwa suhu ideal untuk menyeduh kopi berada di antara 90 derajat hingga 96 derajat, sementara suhu terbaik untuk menikmatinya berkisar antara 50 derajat hingga 60 derajat Celcius. Ini menjadi temperatur sebagai elemen penting dalam menentukan pengalaman menikmati secangkir kopi. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kafe atau di rumah, kopi yang sudah diseduh akan mendingin seiring waktu karena transfer panas ke lingkungan sekitar. Proses pendinginan ini dapat dipahami melalui hukum pendinginan Newton yang menjelaskan bahwa laju perubahan suhu suatu benda berbanding lurus dengan selisih suhu benda tersebut dan suhu di sekitarnya. Melalui proyek ini kami menerapkan konsep kalkulus, khususnya persamaan diferensial dan fungsi eksponensial, untuk memodelkan proses pendinginan kopi. Dengan pendekatan matematis ini kami bisa memperkirakan waktu yang diperlukan agar kopi mencapai suhu yang tepat untuk diminum, serta menganalisis lebih dalam tentang bagaimana perubahan suhu lingkungan memengaruhi waktu pendinginannya. Proyek ini tidak hanya menunjukkan bagaimana kalkulus diterapkan dalam situasi nyata, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya model matematika dalam mengetahui masalah praktis sehari-hari. Untuk tujuan yang pertama, yaitu untuk menentukan waktu optimal yang dibutuhkan agar kopi mencapai suhu ideal untuk dikonsumsi, yaitu antara 50 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh suhu lingkungan terhadap laju pendinginan kopi dengan menggunakan model matematis terbentuk fungsi eksponensial. Yang ketiga yaitu menggunakan metode interpolasi polinomial Newton untuk memperkirakan nilai suhu pada waktu tertentu berdasarkan data hasil perhitungan. Yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penggunaan kalkulus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan perubahan suhu dan laju perubahan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya di Kapang Estu NIM 09241025. Izin melanjutkan. Jadi di nomor 3 sendiri ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial sendiri adalah fungsi matematika yang bentuk umumnya f dari t sama dengan ae pangkat kt, dengan a adalah konstanta awal atau nilai fungsi saat t sama dengan 0, k adalah konstanta laju atau positif untuk pertumbuhan, negatif untuk peluruhan. E adalah bilangan Euler dengan 2718. Dalam konteks kalkulus, fungsi eksponensial banyak digunakan untuk memodelkan fenomena yang berubah secara laju tetap secara proporsional terhadap nilai sekarang, seperti pertumbuhan polusi, pertumbuhan radioaktif, pendinginan, atau pemanasan benda seperti pada kasus kopi yang kita bahas ini. Selanjutnya, di nomor 4, interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton sendiri adalah metode numerik untuk membentuk polinomial yang mendekati nilai suatu fungsi berdasarkan data titik-titik yang diketahui. Dalam konteks pendinginan kopi, interpolasi ini digunakan untuk mendekati fungsi suhu T besar dari T kecil pada beberapa titik waktu. Bentuk umum polinomial Newton derajat n adalah P dari P sub n dari T sama dengan F buka kurung T0 ditambah T kurang T0 dikali F buka kurung T0, T1 tutup kurung ditambah T kurang T0 dikali T kurang T1 kali F buka kurung T0, T1, T2 tutup kurung tambah sampai T kurang T0 dikali T kurang T1
hingga T kurang TN kurang 1 kali F buka kurung T0 hingga TN tutup kurung. Izin masuk, perkenalkan nama saya Marcelin Sukatio dengan NIM 09241045 dari Prodi Teknik Perkapalan. Di sini saya akan melanjutkan langkah penyelesaian. 1. Setelah 10 menit, suhu kopi turun menjadi 75 derajat Celcius. Tentukan konstanta laju waktu agar kopi berada di suhu ideal antar 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Kita menggunakan cara penyelesaian sebagai berikut. Suhu pada waktu 10 menit sama dengan 75 sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial pangkat 10 konstanta, maka diperoleh 50 sama dengan 75 eksponensial pangkat 10 konstanta. Dilanjut, eksponensial 10 konstanta sama dengan 50 sama dengan 5, maka diperoleh 10 konstanta sama dengan ln 5/7. Dilanjut, konstanta sama dengan 1/10 ln 5/7 mendekati 1/10 dikali min 0,3365 sehingga kita memperoleh min 0,3365, sehingga persamaan suhu menjadi T fungsi T sama dengan 25 plus ditambah 75 eksponensial pangkat min 0,03365. Setelah kita mendapatkan persamaan suhu, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu yang dibutuhkan agar suhu kopi mencapai 60 derajat Celcius. Kemudian substitusikan T fungsi T 60 ke dalam persamaan suhu dengan langkah-langkah berikut. 60 sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial pangkat min 0,03365 T atau suhu awal kopi, maka memperoleh 35 sama dengan 70 eksponensial pangkat min 0,3565 T. Selanjutnya eksponensial pangkat min 0,3365 T sama dengan 0,5 yang memperoleh min 0,3365 sama dengan ln 0,5 sama dengan min 0,6931. Kemudian T sama dengan min 0,6931 per min 0,3365 sama dengan yang memperoleh 20,6 menit. Setelah mengetahui waktu yang dibutuhkan suhu kopi untuk mencapai 60 derajat, selanjutnya untuk mencari suhu kopi untuk mencapai 50 derajat Celcius. Langkah pertama, substitusikan T fungsi T50 ke dalam persamaan suhu dengan langkah-langkah berikut. 50 sama dengan 25 ditambah 70 eksponensial pangkat 0,3365 T, maka memperoleh 25 sama dengan 70 eksponensial pangkat min 0,3365 T yang memperoleh eksponensial min 0,03365 T sama dengan 25/70 min 0,365 T sama dengan ln 25/70 sama dengan ln 0,3571 sama dengan min 1,0296. T sama dengan min 0,0296 per min 0,3365, maka memperoleh waktu 30 menit.
menit. Maka kopi mencapai suhu ideal 50-60 derajat Celcius dalam rentang waktu sekitar 20,6 menit hingga 30,6 menit setelah diseduhkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas atau menyelesaikan langkah penyelesaian pada soal ini, yaitu jika suhu ruangan turun menjadi 24 derajat Celcius ke 23 derajat Celcius, apakah waktu berubah? Penjelasannya, karena suhu lingkungan berubah maka rumus terhadap waktu ikut berubah. Rumus dasarnya atau rumus awalnya yaitu T dalam kurung T kecil sama dengan T lingkungan plus AE pangkat KT. Diketahui suhu awal minimum 95 derajat Celcius, suhu lingkungan semula 24 derajat Celcius, suhu lingkungan berubah menjadi 23 derajat Celcius, dan suhu setelah 10 menit 75 derajat Celcius. Langkah awal yaitu menentukan konstanta A. T dalam kurung T kecil sama dengan T lingkungan plus AE pangkat KT, di mana suhu awalnya itu 95 derajat sama dengan suhu lingkungan yaitu 24 plus A hanya sendiri yaitu 71. Dengan kita menentukan penjumlahan yaitu T dalam kurung T kecil 24 plus 71 pangkat KT. Langkah selanjutnya yaitu kita gunakan data T dalam kurung 10 atau T 10 menit sama dengan 75 untuk mencari nilai K. Suhu awalnya yaitu 75 derajat dalam 75 derajat sama dengan 24 plus 71 pangkat 10K. 51 sama dengan 71 pangkat 10K 10K sama dengan 51 per 71. 10K nya kita majukan ke depan, berubah jadi ln, jadi 10K sama dengan ln dalam kurung 51 per 71. K sama dengan 1 per 10 ln dalam kurung 51 per 71, dengan hasil mendekati min 0,03365. Selanjutnya kita akan masukkan kembali nilai K untuk cari waktu agar suhu menjadi 50 derajat dan 60 derajat Celcius. Kita gunakan rumus T dalam kurung T kecil sama dengan 24 plus 71 pangkat 0,03365 T. Kita akan mencari waktu untuk suhu 65 derajat Celcius. 60 sama dengan 24 plus 71 pangkat min 0,03365 T. 36 71 ku pangkat min 0,03365 T. E pangkat min 0,03365 T sama dengan 36 per 71. Kita akan menghitung atau mengambil logaritmanya, yaitu min 0,03365 T sama dengan ln dalam kurung 36 per 71 dengan waktu yang dicari pada suhu 60 derajat ini mendekati 20,2 menit. Selanjutnya yaitu kita mencari waktu pada suhu 50 derajat Celcius. 50 sama dengan 24 plus 71 min pangkat min 0,03365 T, di mana 50 berubah jadi 26. 26 sama dengan 71 pangkat min 0,03365 T pangkat
min 0,03365 T sama dengan 26/71, di mana min 0,03365 T sama dengan ln 26/71 dengan hasil waktu atau waktunya mendekati 30,3 menit. Kesimpulannya yaitu waktu berubah jika suhu ruangan berubah. Meskipun hanya sedikit, maka barista akan sedikit lebih cepat dalam menyajikan kopi jika suhu ruangan turun. Dari bab 4 sendiri, kesimpulan berdasarkan dari penyelesaian proyek ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, model matematika yang berupa persamaan diferensial linear dengan orde 1 dapat digunakan untuk menggambarkan perubahan temperatur sesuatu benda seiring waktu. Contohnya dalam kasus pendinginan kopi, jalan keluar dari persamaan ini menghasilkan fungsi eksponensial yang mencerminkan proses penurunan temperatur yang berlangsung secara alami. Yang kedua, ada fungsi eksponensial terbukti sangat efektif dalam memodelkan suhu kopi seiring waktu, di mana temperatur semakin mendekati suhu lingkungan seiring berjalannya waktu. Dalam situasi ini, model T besar dari T kecil sama dengan 25 tambah 70 E pangkat min 0,03365 digunakan untuk mengatur waktu ketika kopi mencapai temperatur ideal untuk dikonsumsi. Yang ketiga, perubahan kecil pada suhu lingkungan menghasilkan perbedaan waktu yang cukup besar dalam proses pendinginan, yang menunjukkan betapa sensitif model ini terhadap parameter luar. Yang keempat, interpolasi polinomial Newton menyediakan pendekatan numerik yang mampu mendekati fungsi eksponensial dengan menggunakan beberapa titik data yang ada. Polinomial dengan derajat lebih tinggi, maksimal derajat 7, memberikan pendekatan yang lebih tepat terhadap fungsi asli, meskipun tetap harus mempertimbangkan stabilitas numerik. Secara keseluruhan, proyek ini ditunjukkan bahwa konsep-konsep kalkulus seperti persamaan diferensial dan interpolasi polinomial memiliki penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk membuat prediksi kuantitatif mengenai fenomena yang dinamis.